Halo Crochet Lovers, balik lagi ke channel video aku Hima Crochet. Di video kali ini sesuai judulnya, aku nggak akan bikin tutorial produk dulu, tapi aku mau share tentang tips and trick cara membuat atau mendesain amigurumi. Nah, kenapa aku buat video ini? Karena sering banget ada yang nanya ke aku gimana caranya mau merajut amigurumi tapi belum bisa gitu. Jadi intinya apa aja sih yang harus dipelajari kalau mau bikin amigurumi. Sebelum aku kasih tahu gimana tips and trick membuat amigurumi itu, di sini seperti yang kalian lihat, aku nggak pegang benang tapi aku pegang rangkaian face care dari Scarlett. Kalau misalkan teman-teman udah nonton video aku yang sebelumnya, aku pernah bahas yang body care-nya. Sekarang aku mau nunjukin yang face care-nya. Nah, rangkaian face care dari Scarlett itu ada dua jenis. Yang pertama itu whitening series, kemudian yang kedua itu acne series. Nah, kebetulan kemarin tuh aku lagi pengen banget tuh ngilangin bekas-bekas jerawat. Dan kadang emang masalah di muka aku tuh paling jerawat yang gak terlalu banyak juga sih, tapi kayak ada aja gitu jerawat tuh tiap bulan ya. Nah, makanya kemarin aku dikirimin yang acne seriesnya. Nah, aku udah pakai produk ini kurang lebih selama 1 minggu dan ternyata dia tuh cocok banget di muka aku. Mungkin karena kandungan zat aktifnya yang benar-benar mempunyai manfaat banget nih. Biasanya aku selalu pakai yang facial washnya itu kalau nggak pagi hari ataupun malam hari. Nah, FYI, kandungan dari facial wash Scarlett Whitening ini yang pertama itu ada glutathione, terus vitamin E, aloe vera, dan ada rose petalnya. Rose petalnya ini lucu banget deh, dia itu bisa menyegarkan kulit wajah. Terus yang paling penting adalah kandungan glutathione-nya, karena glutathione ini bisa meningkatkan kelembaban dan elastisitas kulit, juga memberikan perlindungan dari radikal bebas. Terus vitamin E-nya juga itu bisa melembabkan kulit kita. Terus untuk aloe vera-nya, dia juga menenangkan kulit dan meredakan peradangan kulit. Terus dia setelah dipakai itu nggak bikin muka kering, jadi tetap lembab. Setelah cuci muka, biasanya aku langsung lanjut pakai toner dan pakai serumnya. Untuk acne serum ini dia konsistensinya nggak terlalu kental, jadi agak encer gitu dan dia mudah banget meresap ke kulit. Terus yang aku paling suka juga, dia itu punya kandungan zat aktif yang sangat bermanfaat. Itu ada tea tree water, dia bisa melawan bakteri penyebab jerawat. Terus vitamin C membantu menghilangkan flek dan bekas jerawat juga. Terus bisa mencerahkan. Dan yang paling penting itu ada Centella asiatica, karena dia itu fungsinya untuk menjaga kelembaban kulit dan mengurangi peradangan. Ada salicylic acidnya juga, dia itu berfungsi untuk mengangkat kotoran penyumbat pori-pori dan kadang kalau banyak kotoran di pori-pori itu bisa berpotensi menjadi komedo. Jadi adanya salicylic acid itu berfungsi banget untuk membersihkan sisa-sisa kotoran. Terus ada juga licorice extract yang kaya akan vitamin dan mineral untuk menutrisi kulit. Biasanya aku pakai di pagi hari dan siang hari sih, sebelum berangkat kerja atau sebelum beraktivitas atau malam sebelum tidur. Setelah pakai serum, lanjut aku pakai krimnya. Nah, tergantung, kalau siang hari aku pakai day cream, kalau malam hari aku pakai night creamnya. Untuk tekstur dari krimnya ini, dia itu mirip seperti gel. Dan yang paling aku suka, dia itu cepet banget meresap ke kulit. Dan bikin kulit kita itu tenang gitu loh, kayak dingin gitu. Dan tidak meninggalkan white cast di wajah. Dan kandungan zat aktif dari krimnya ini yang aku suka juga nih, ada double action salicylic acid yang bekerja paling baik untuk jerawat dan membantu mencegah munculnya jerawat di kemudian hari. Terus untuk menghidrasi dan melembabkan itu dia ada natural squalene dan triceramide-nya juga. Oh iya, untuk acne creamnya ini juga mereka mengandung vitamin C, tapi nggak terlalu banyak seperti yang versi brightening-nya. Nah, kenapa aku pilih yang acne juga? Karena sebenarnya aku tuh termasuk orang yang sensitif banget sama vitamin C. Tapi ketika aku pakai yang acne cream ini, dia masih bisa ditolerir sih sama muka aku. Nah, setelah memakai rangkaian face care-nya, biasanya aku siap-siap sih. Aku nggak terlalu pandai bermake up juga. Yang paling penting aku bikin alis aja setipis-tipis itu dan pakai lipstick. Udah deh, siap berangkat.
Nah itu dia pengalaman aku menggunakan rangkaian face care acne series dari Scarlett. Nah sekarang yuk langsung aja kita ke tutorialnya. Oke, tips yang pertama itu kalian wajib banget mengetahui tentang tekniknya, baik itu istilahnya ataupun simbolnya. Aku kasih 3 teknik yang sering banget bakal dipakai ketika kita membuat amigurumi. Yang pertama itu adalah magic ring. Biasanya kalau di pola ditulis dengan huruf MR. Nah, si magic ring ini berfungsi untuk menggantikan rantai karena ketika kita menggunakan magic ring mengawali project itu dia membuat lebih rapih. Aku bakal tunjukin gimana caranya membuat magic ring. Untuk membuat magic ring biasanya yang sering aku pakai itu dengan cara kita ambil ujung benangnya terus kita lilitkan dari bagian depan telunjuk kita. Jadi kayak gini, lilitkan 1 kali terus sampai membentuk huruf X. Kayak gini, gak usah terlalu kencang dililitkannya. Jadi kayak santai aja, kayak gini. Terus masukkan hakpennya dari bagian bawah dan kait benang di sebelah kirinya. Terus sambil agak diputar, kayak gini. Terus pelan-pelan lepasin telunjuk kita. Kayak gini. Terus kita pegang bagian lingkarannya, bagian tengahnya supaya tetap terbuka dan kita membuat rantai 1 kali. Nah ini adalah magic ring. Jadi kita bisa isi dengan jumlah SC sebanyak apapun sih. Tapi biasanya kalau untuk membuat amigurumi itu dimulai dengan 6 SC. Jadi langsung masukkan hakpennya ke tengah-tengah lubangnya. Terus kait benangnya tarik keluar. Terus kait benangnya keluarkan kedua benang. Ini seperti membuat SC biasanya. Jadi kita akan buat 6 SC. 2 3 4 5 dan 6. Nah, kemudian kita tinggal tarik bagian ujungnya secara perlahan sambil mengarahkan bentuk dari SC-nya ini seperti melingkar. Ini kita tarik seperti ini dan kita slip stitch ke SC pertama. Yang ini. Jadi kalau dihitung 1 2 3 4 5 6. Kita slip stitch dan selesai. Jadi bagian tengahnya ini lubangnya tidak terlalu besar. Itu adalah fungsi dari magic ring. Teknik yang kedua itu adalah SC atau single crochet. Kalau di pola itu selalu ditulis dengan huruf SC. Atau enggak kalau di pola diagram itu dia bentuknya biasanya kayak huruf X gitu silang. Nah setiap amigurumi itu pasti menggunakan teknik single crochet karena dia itu mempunyai ketinggian yang pendek. Karena dia itu membuat tekstur atau bagian lapisan luarnya itu menjadi padat. Jadi bagian dalam boneka atau biasanya kita pakai dakron itu nggak keluar kalau pakai SC. Nah teknik yang ketiga itu adalah slip stitch. Biasanya kalau di pola slip stitch itu tulisan hurufnya adalah SLST atau kalau di pola diagram itu bentuknya seperti rantai tapi ada isinya biasanya warna hitam gitu. Nah tapi si slip stitch ini bisa digunakan bisa juga tidak setiap barisnya. Kalau misalkan setiap barisnya itu diakhiri dengan slip stitch biasanya ujung dari barisnya itu kelihatan dan kalau nggak dipakai pun sebenarnya nggak apa-apa karena biasanya kalau nggak dipakai itu membuat amigurumi kita tuh lebih rapi jadi nggak ada kelihatan tuh antara baris ke-1 sama baris keduanya. Tips yang kedua itu kalian wajib menghitung. Jadi berhitung saat membuat amigurumi itu sangat penting banget karena kalau setiap barisnya jumlah SC-nya itu tidak sesuai maka akan merubah bentuk dari amiguruminya itu. Nah yang aku mau ajarin itu adalah cara menghitung untuk menambahkan atau mengurangi. Jadi istilahnya itu ada increase itu penambahan, decrease itu pengurangan.
Nah, aku bakal jelasin gimana prinsip dari increase dan decrease. Yang pertama ya, tentang increase dulu atau penambahan. Jadi yang harus kalian pahami itu adalah simbolnya. Biasanya kalau di pola yang bentuknya diagram, itu selalu disimbolkan dengan huruf V. Jadi kalau kalian lihat huruf V, itu artinya adalah increase. Terus kalau di tulisan, pola tulisan itu biasanya disingkat dengan INC atau increase. Aku kasih contoh. Misalkan di sini ada row pertama itu terisi dengan 6 SC atau 6 single crochet. Aku contoh dengan diagram gambar seperti ini. Yang huruf X ini mewakili single crochet ya. Jadi ada 6 nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian row kedua ada 12 SC. Ini artinya yang dari awalnya 6 kita harus punya 12. Jadi di sini ada keterangan lanjutan adalah increase 6 kali. Increase 6 kali itu adalah kita melakukan penambahan sebanyak 6 kali. Jadi setiap 1 SC ini kita harus isi dengan 2 SC. Nah, ini adalah increase-nya. Jadi kalau misalkan di gambar tuh kayak gini. Jadi 1 SC itu diisi dengan 2 SC di row selanjutnya. Jadi kalau dihitung itu pasti ada 12. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 gitu. Nah sekarang selanjutnya contohnya adalah row ketiga harus terisi 15 SC. Berarti dari 12 ke 15 itu kita harus ada tambahan 3 SC. Nah 3 SC ini harus disebar nih kemana aja. Dengan cara membuat 3 SC dulu baru 1 increase. Jadi 3 SC nih yang warna hitam 1, 2, 3 masing-masing 1. Dan di SC yang terakhir ini diisi increase. Jadi kita bisa lihat sebetulnya dia itu kelipatannya kelipatan 5 gitu. Ini 1, 2, 1, 2, 3 gitu. Jadi ada 5 kayak gini. Ini satu kesatuan harus membuat 3 kali. Jadi ini pun bisa digunakan lagi nih. Increase 3 SC, increase 3 SC. Jadi totalnya ada 15. Kurang lebih seperti itu. Terus kalau untuk decrease ini adalah pengurangan alias kebalikannya. Biasanya simbolnya itu seperti huruf V tapi terbalik. Dan untuk di pola biasanya disingkat dengan DEC atau decrease. Ini pada prinsipnya adalah setiap jumlah SC-nya akan berkurang. Kurang lebih kayak gini nih. Kalau misalkan tadi 15 ingin ke 12, berarti 2 SC ini harus digabungkan. Aku kasih contoh ya, misalkan ini 2 SC, terus ini 1, 2, 3. Nah yang untuk digabungkan itu adalah 1 SC dengan SC yang kedua, ini harus digabungkan, terus buat SC 3 kali. Jadi yang asalnya kita punya 5, jadi punya 4. Gitu, yang ini 5 SC, yang ini 4 SC. Itu adalah prinsip penambahan dan pengurangan. Tips yang ketiga itu adalah memilih benang. Kenapa memilih benang itu sangat penting? Karena berhubungan dengan hasil akhirnya, hasil akhir amiguruminya. Di sini aku udah nyediain beberapa jenis benang. Kalau aku sendiri sekarang lagi suka banget membuat amigurumi menggunakan benang jenis milk cotton. Kenapa? Karena dia tuh teksturnya lembut dan ukuran playnya nggak terlalu besar ataupun nggak terlalu kecil seperti ini standar. Tapi balik lagi, penggunaan benang itu bisa digunakan sesuai kebutuhan. Karena aku juga suka membuat amigurumi menggunakan jenis benang polyester seperti ini. Jenis benang polyester ini dia bentuknya lebih kaku dan sintetis gitu. Jadi kayak plastik gitu. Nah, kapan aku pakai benang polyester? Itu ketika aku membuat amigurumi yang biasanya untuk display. Kenapa? Karena dia lebih tahan warnanya dan tidak cepat kotor juga. Selain karena teksturnya, penggunaan benang juga bisa dipengaruhi sama besar kecil dari playnya. Contohnya ini ada benang yarn.
Aku jarang banget sih menggunakan benang tian ini karena dia benangnya berat dan menurut aku kurang cocok dipakai untuk amigurumi. Kecuali kalau misalkan mau buat amigurumi yang gede banget, itu sih bisa-bisa aja. Atau bisa juga nih ini polyester yang merek Polycherry, dia play benangnya itu nggak terlalu besar, jadi biasanya hasilnya tuh lebih kecil dan agak kaku gitu. Jadi intinya untuk pemilihan benang itu sesuaikan dengan kebutuhan. Tips yang keempat itu adalah tentang stuffing atau memasukkan dakronnya. Jadi untuk memasukkan dakron itu tipsnya jangan terlalu sedikit atau jangan terlalu padat. Nah, kenapa kayak gitu? Kalian kalau misalkan kekurangan mengisi dakron ke bonekanya, itu nanti bentuk bonekanya nggak akan padat gitu, nggak akan apa ya, jadi dia tuh kayak lembek gitu loh, dan bentuknya pasti berubah-ubah juga, nggak akan pas bentuknya. Dan kebalikannya, kalau misalkan kalian terlalu padat mengisi dakronnya, maka biasanya suka bagian luar yang kita rajutnya itu, bagian SC-nya itu nanti kayak agak kebuka gitu, dan bisa berpotensi juga si dakronnya itu bisa keluar-keluar. Nah, terus gimana cara nentuin dakronnya banyaknya, mau apakah itu sudah lebih banyak atau masih kurang? Yaitu pakai perasaan. Jadi coba kalian rasa-rasa aja pas mengisi dakronnya ke dalam amigurumi itu, dan lakukan secara bertahap. Jadi jangan merajut, misalkan kita mau merajut yang tingginya itu setinggi ini, tapi sebelum dia rajutannya setinggi ini, misalkan baru sampai setengahnya, itu kita sudah isi dakron dulu tuh. Jadi nanti mengisi dakronnya pun secara perlahan. Nah, tips yang terakhir ini mungkin kadang jarang diperhatikan, tapi menurut aku sangat penting, yaitu adalah finishing untuk menjahit sisa-sisa benang yang telah dipakai. Jadi suka banyak nih yang nanya ke aku gimana caranya mengakhiri ketika kita selesai membuat amigurumi. Jadi pada prinsipnya kalian tinggal sembunyiin aja benangnya itu, dijahit beberapa kali, memutar mau ke arah kiri, kanan, depan, belakang. Yang penting si benangnya itu tersembunyi, dan pastikan kalau kalian memakai warna yang berbeda, itu kalian jahitnya ke warna yang sesuai dengan sisa benangnya. Oke, itu aja tips and tricks yang bisa aku share ke kalian. Jadi ingat ya, ada 5. Jadi jangan bingung lagi kalau mau belajar amigurumi itu kayak gimana. Yang penting menguasai 5 teknik tadi, itu menurut aku udah cukup banget. Kalau kalian mau coba membuat amigurumi, aku udah pernah buat pola amigurumi Among Us, itu free. Kalian bisa download di Ravelry aku, Hilma Crochet. Nanti aku bakal tulisin juga linknya di description box di bawah. Mudah-mudahan bisa dibuat amiguruminya buat latihan. Itu aja ya video kali ini, semoga kalian suka. Kalau kalian suka, jangan lupa klik tombol like-nya, dan buat yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe juga di bawah. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video tutorial selanjutnya. Dadah.